Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada rekan-rekan sekalian, insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan tentang topik proses operator dan logika bagian kedua, di mana kemarin kita sudah membahas mengenai beberapa konsep dari penggunaan logika dalam pembuatan program Fortran. Jadi di sini kita lanjutkan ke format kedua, yaitu menggunakan block if. Ya, block if biasanya digunakan untuk beberapa kondisi di mana ada banyak ekspresi, ya, atau ada banyak pernyataan. Di mana contohnya di sini ada 3 pola yang umum digunakan. Pertama, ada pola if, then, and if. Lalu ada juga if, then, else, and if. Yang terakhir if, then, else if, else, lalu and if. Ini maksudnya apa? Maksudnya bisa dilihat dari contoh yang di bawah. Jadi misalkan di sini if ekspresi, ya. Maksudnya itu apa? Ekspresi ini. Misalkan jika A kurang dari B, kasih Mas. A kurang dari B, pernyataannya apa? Maka pernyataan misalkan A terkecil. Di sini maksudnya, ya. Lalu dilanjutkan dengan and if, artinya sudah selesai. Ya, ini sama, tambahkan pernyataan yang kedua. Lalu untuk yang format kedua dikatakan bahwa dengan penambahan if, then, else, lalu and if. Contohnya, pertama, if jika A lebih besar dari B, maka, ya, then dikatakan bahwa A terbesar. Lalu kita ingin menambahkan kondisi yang lain, ya. Jika tidak A yang terbesar, maka A terkecil. Lalu selesai, ya. Yang ketiga pun yang ini contohnya sama. Jadi bedanya apa? Kalau yang pertama ini kemungkinan ada satu pernyataan, yang kedua bisa 2 pernyataan, di mana dibatasi adalah else. Maksudnya apa else ini? Pernyataan pertama adalah A-nya terbesar di sini. A-nya terbesar. Jadi kalau nggak terbesar, A yang terkecil. Jadi else ini seperti pernyataan selain A lebih besar daripada B. Atau biar gampang kita lihat ke contoh kasus. Ya, di sini saya buat kondisi di mana penggunaan if, then, else, lalu and if. Ya, di sini saya masih menggunakan format bebas. Ya, di sini dikatakan bahwa akan dibuat ada 3 input nilai. Ada nilai A, nilai B, dan nilai C. Ya, sampai sini masih normal. Nah, kita mulai di sini. Yaitu jika if A kurang dari B, dan jika, maksudnya seperti itu, A kurang dari C, maka nilai A yang terkecil, ya. Tapi jika ternyata A-nya urutan terbesarnya dia berada kedua atau yang ketiga, atau kalau kita susun A-nya ini adalah bukan yang terkecil, nanti akan otomatis muncul pernyataan di bawahnya, nilai A bukan yang terkecil. Pokoknya si else ini adalah menunjukkan bahwa nilai selain nilai A yang
terkecil. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi sebelum membuat program, rekan-rekan harus dapat membuat flowchart-nya terlebih dahulu ya. Coba kita jabarkan flowchart dari bentuk pemrograman seperti ini. Oke. Ya, seperti biasa selalu dimulai dari start ya. Dari start terlebih dahulu. Pertama start. Kedua di sini right. Kita buat lagi right nilai A. Right nilai A. Lalu read A. Buat lagi read A. Dilanjutkan write B. Write nilai B. Nilai B. Dilanjutkan lagi read B. Read B. Tidak cukup, kita buat tanda ini, misalkan tanda 1 ya. Di sini 1. Dilanjutkan write C ya. Write nilai C. Setelah itu read C. Lalu read C. Ya, yang ini di skip aja karena ini hanya untuk membuat enter sekali. Lalu dibuat ada write jadi. Jadi kita buat write jadi. Setelah itu kita buat tanda penghubung lagi 2. Nah, di sini kita baru masuk ke operator dan logika. Lebih tepatnya logika. If A kurang dari B dan A kurang dari C. Jadi ini kita buat if A kurang dari B dan A kurang dari C. Simbolnya seperti ini ya. Jika A kurang dari B dan A kurang dari C, maka then ya, ini kita buat maka write, maka kita buat write nilai A yang terkecil ya, nilai A yang terkecil. Lalu else, jika tidak ya, jika tidak bisa kita jabarkan dari sini langsung dari bawah if, tidak masalah. Else, jika tidak, nanti akan ditulis nilai A. Kita buat lagi write nilai A bukan terkecil ya, seperti ini. Lalu and if lalu end atau selesai ya. Tetapi di sini harus kita buatkan penghubung.
Jika ternyata sudah terpenuhi untuk kondisi yang bahwa nilai A terkecil, dia akan langsung dieksekusi oleh tanda penghubung ini. Dia langsung lari ke and if. Jika tidak, dia akan lari ke else, lalu ditulis nilai A bukan terkecil, lalu ke and if, lalu selesai. Jadi itu adalah pembuatan flowchart pada kasus ini, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, ini ya contoh kasusnya dari penggunaan if, then, else, lalu and if, ya, bisa dicoba. Yang terakhir adalah logika dan kontrol dengan menggunakan goto. Jadi mirip-mirip dengan cara block if. Goto ini digunakan untuk memindahkan alur program, tapi kita ada keyword di sini adalah mengikuti, ada label ya, ada label itu kata biasanya dibuat dengan menggunakan suatu angka, ya, angka bebas sih, mau 1, 2, 3, bisa juga 10, 20, 30, 40, bebas ya. Di sini ada beberapa jenis ya yang umum digunakan. Pertama, assignment goto. Contohnya gini, goto I 10, 20, 30. Jadi nilai I ini menunjukkan bahwa jika nilai I-nya bernilai 10, 20, 30, nanti akan lari ke pernyataan 30. Maksudnya apa? Kita buat goto I 10 saya. Nanti di bawahnya ada label 10. Ini adalah write nilai A tertinggi. Jadi dia akan langsung lari dari 10 ke label yang menunjukkan lanjutan dari label 10 tersebut. Nanti akan dituliskan pernyataan nilai tertinggi. Lalu ada juga kondisi compute goto. Ya, ini mirip-mirip juga. Jadi formatnya goto 10, 20, 30 baru nilai yang akan dibuat prosesnya terhadap labelnya, ya. Yang ketiga adalah ini yang paling sering digunakan, yaitu unconditional goto. Jadi ini cara kita untuk membuat suatu logika atau pernyataan dan ingin menunjukkan maksud dari logika itu akan lari ke label yang mana. Jadi misalkan jika A kurang dari B di sini, goto 100. Jadi jika A kurang dari B, ini ada label 100. Nanti akan tulis misalkan write nilai A terkecil, atau kalau tidak goto 200 ya, nanti akan tulis write nilai terbesar ya, dan seterusnya. Coba kita lihat ke contoh soal. Ya, mirip-mirip dengan kondisi yang pertama tadi. Tetapi di sini kita memberikan tambahan, ada beberapa kondisi. Jika A kurang dari B dan A kurang dari C, lari ke 1. Jika A lebih besar sama dengan dari B, A lebih besar sama dengan C, lari ke 2. Jadi nanti pembuatannya sama ya flowchartnya, tetapi yang perlu dikoreksi adalah nanti di flowchartnya ketika membuat if, goto
jadi dia akan langsung lari ke sini ya, go to 2. Dari sini dia akan lanjut ke go to 3, lalu dari go to 3 dia akan lompat ke perintah N ya. Kenapa harus ada go to 3 di sini? Kalau tidak dibuat go to 3 nanti akan ditulis yang pernyataan yang kedua, jadi malah double. Tetapi jika ternyata yang pertama ini go to 1 ini tidak terpenuhi, dia akan lari ke go to 2 ya, yang sini. Nanti dari go to 2 langsung dia selesai ya, gambarannya seperti itu. Oke, coba kita running. Ya, biar kebayang. Coba saya running dulu sebentar. Kita buat kondisinya adalah nilai A-nya 1, nilai B 2, nilai C 3. Ya. Muncul jadi nilai A yang terkecil. Ini kondisinya muncul karena kita buat go to 3. Coba kalau misalkan kita tidak buat yang go to 3 ya. Go to 3 saya hapus. Ya, coba kita compile lagi. Build. Lalu kita start run lagi. Ya, sama, nanti kita inputkan nilai A-nya sama dengan 1, B-nya 2, C-nya 3. Nah, kalau dihilangkan go to 3-nya, jadi akan dieksekusi juga di sini. Nilai A bukan yang terkecil. Karena apa? Dari poin yang pertama, dari sini, yang seharusnya langsung selesai, malah akan dituliskan dulu yang perintah di bawahnya. Jadi kita perlu go to 3 agar dari perintah pertama ini langsung lompat ke N ya. Jadi itu fungsi dari go to, atau lebih mudahnya seperti shortcut ya, jalan pintas dalam memerintahkan program ini ya. Jadi itu gambaran mengenai dua format yang lain ya, block if dan juga go to. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.